Sebenarnya, kapan waktu yang tepat untuk belajar? Bisa nggak sih kita menemukan waktu terbaik untuk belajar supaya belajarnya nggak perlu lama-lama, materi yang dipelajari juga mudah dipahami, serta tersimpan lama di otak? Teman-teman, ternyata otak kita punya iramanya sendiri loh. Irama yang dimaksud di sini adalah waktu yang terbaik otak kita untuk melakukan sesuatu, termasuk waktu belajar. Tapi sebagai bagian dari badan kita, fungsi dan kinerja otak kita tidak bisa dipisahkan dari sistem biologis badan kita. Nah, biar tahu kapan waktu terbaik untuk belajar, kita kepoin yuk jam biologis badan kita, sekaligus biar kita dapat menyusun jadwal belajar sendiri yang sesuai dengan keadaan badan kita. Pertama, waktu belajar jam 12 dini hari sampai jam 6 pagi. Jam ini badan kita memproduksi hormon melatonin. Ini adalah jam-jam untuk kita tidur, bukan waktu yang terbaik untuk belajar bagi otak. Kedua, waktu belajar jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Biasanya kita penuh semangat di pagi hari. Kalau kalian lesu karena mengantuk, cobalah untuk berjemur di bawah sinar matahari. Karena sinar matahari dapat membantu mereset jam biologis badan kita dan membuat kita bersemangat. Inilah jam terbaik untuk otak kita belajar, baik untuk mempelajari materi baru maupun mengulang pelajaran yang lalu. Jam ketiga, jam belajar jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Pada jam-jam ini, otak kita lebih mudah terfokus pada tugas-tugas penting termasuk belajar. Inilah waktu yang efektif untuk mempelajari materi-materi yang memerlukan konsentrasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, waktu belajar jam 2 siang sampai jam 3 sore. Jam-jam ini bukan waktu terbaik otak untuk belajar karena aliran darah ke otak sedang menurun. Alhasil, butuh perjuangan banget untuk konsentrasi belajar pada jam-jam ini. Bagaimana kalau harus terpaksa belajar di jam-jam tidur siang seperti ini? Caranya, lemesin badan, stretching, dan minum air putih. Ini dapat membantu membuatmu terjaga atau melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan sirkulasi darah ke otak kalian. Next, jam belajar jam 3 sore sampai jam 6 petang. Teman-teman ngerasa nggak kalau pada sore hari seperti ini badan kita terasa sigap dan kuat? Jadi di jam-jam ini kita dapat membantu pekerjaan di rumah dan membereskan tugas-tugas sekolah atau kampus yang memerlukan energi yang tinggi. Selanjutnya jam 6 petang sampai jam 9 malam. Pada jam-jam ini sistem pencernaan kita sedang beristirahat. Jadi ini bukanlah waktu terbaik otak untuk belajar. Atas apa yang harus kita lakukan di jam-jam seperti ini? Biasanya kita dapat menghabiskan waktu dengan keluarga atau melakukan hal-hal yang dapat membuat kita lebih rileks. Masih bisa belajar kok, asal belajarnya yang ringan-ringan saja. Selanjutnya jam 9 malam sampai jam 12 dini hari. Di jam ini hormon melatonin kita diproduksi, jadi wajar saja kalau kita mengantuk. Ini bukanlah waktu terbaik otak kita untuk belajar. Apakah jam-jam dan waktu belajar terbaik yang saya tadi sebutkan itu bersifat mutlak? Saja tidak. Bahkan kita yang hari ini tidak akan sama persis dengan diri kita yang kemarin. Tapi jam-jam tadi bisa dijadikan referensi bagi teman-teman jika ingin menyusun jadwal belajar mandiri dan waktu terbaik belajar yang efektif di rumah. Jangan lupa dicoba ya.